meterai perlindungan. Kita mau melihat kepada janji Tuhan. Saudara percaya kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita sudah tidak percaya, tidak tahu lagi kita mau berharap pada siapa hari-hari ini. Satu-satunya yang kita bisa andalkan, kita sandarkan adalah janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji dengan jelas, dengan tegas bahwa ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ada meterai yang akan melindungi kita. Ya, itulah sebabnya saya beri judul meterai perlindungan. Mari kita telusuri bersama dari kisah perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Pertama-tama di dalam Keluaran pasal 12. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, pada malam sebelum mereka dilepaskan, ya kita sudah tahu semua ceritanya, ya. Tuhan menurunkan tulah semua anak sulung, mulai dari manusia, mulai dari Firaun sampai binatang dikatakan, semuanya mati, tidak terkecuali. Ya, saya tidak tahu ini tulah yang bagaimana ini. Tetapi saudara, Tuhan berjanji dan berkata kepada Musa, tolong beritahu umatku, suruh mereka membubui darah anak domba di atas, di ambang atas, dan di dua tiang pintu rumah mereka. Sebab kalau aku melihat darah itu, aku akan lewat. Malaikat pemusnah itu tidak akan masuk ke rumahmu. Kamu aman. Nah, sehingga saudara, malam itu terjadi dua hal yang benar-benar bertolak belakang. Di rumah-rumah orang Mesir terdengar tangisan, jeritan. Mereka menangis karena anak-anak mereka yang sulung mati. Tapi di rumah-rumah orang Israel, mereka sedang makan anak domba Paskah. Dan malam itu mereka keluar. Jadi ada meterai yang melindungi mereka. Meterai itu adalah darah. Dan darah anak domba Paskah itu gambaran dari darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib Golgota dan yang kita makan dan minum bersama. Ini persekutuan yang paling erat dengan darah itu. Jadi saudara, ada sesuatu di dalam perjamuan kudus ini. Sebab Tuhan Yesus ngomong, ini dagingku, ini darah. Ada perlindungan di dalam darah Yesus. Amin, saudara. Dan perlindungan ini untuk keluarga. Makanya saudara, janji Tuhan, janji keselamatan itu berlaku one family. Ada janji yang berkata, kalau seorang selamat, seisi rumah selamat. Kalau mungkin ada di antara keluarga belum mengenal Tuhan, doakan. Karena ini janji Tuhan. Kalau Tuhan melawat satu orang dalam rumah itu, Tuhan berjanji seluruh rumah itu akan diselamatkan. Saudara jangan putus asa, jangan kecewa, tapi saudara berdoa, saudara pegang janji Tuhan, supaya seisi rumah saudara diselamatkan. Nanti kita juga akan lihat, janji itu untuk seisi rumah. Jadi pertama, meterai itu adalah darah. Dan saudara lihat, darah ini kalau kita telusuri ini bentuknya salib, bukan? Jadi kaitannya erat dengan salib. Tuhan sudah memberitahu bagaimana nanti anak tunggalnya akan mati, yaitu dengan cara disalib. Ketika Yesus disalib, darah mengucur dari kepala, lengan, kaki. Jadi saya yakin bahwa janji Tuhan ini masih berlaku sampai sekarang. Ada perlindungan di dalam darah Yesus Kristus. Sebab itu saudara yang menikmati perjamuan kudus, saudara terima itu dengan iman percaya. Ada perlindungan. Yang kedua, di dalam kitab Yosua. Di dalam kitab Yosua, waktu Yosua mau menghancurkan kota Yeriko, maka dikatakan bagaimana ada dua pengintai, lalu ada keluarga Rahab. Dan dua pengintai ini berpesan. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 18, dua pengintai berpesan kepada Rahab demikian. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Jadi saudara-saudara, kembali kita lihat ada janji keselamatan untuk seisi rumah. Seisi rumah ini. Gara-gara seorang Rahab, semua diselamatkan oleh Tuhan. Tapi harus ada tandanya, yaitu dia diberi tali kermisi harus diikatkan di tembok atau di tiang jendela rumahnya.
Dan rumah Rahab itu kebetulan dia tinggalnya di benteng kota Yeriko. Jadi saya pikir selama bangsa Israel berkeliling-keliling pasti mereka lihat mana itu yang ada tandanya itu. Selama 6 hari mereka berkeliling, tiap hari sekali, tidak boleh ngomong apa-apa. Dan pasti mereka dipesani, itu yang ada tandanya, nanti jangan kamu binasakan itu. Mereka pasti lihat dari sekian banyak jendela rumah, mana yang ada tanda benang kirmisi ini. Benang kermisi atau tali kermisi itu bicara juga tentang darah Yesus. Jadi itu gambaran, karena tali kermisi itu atau benang kermisi itu merah darah warnanya. Jadi ketika dia dijadikan tali, pasti talinya juga merah darah. Jadi sekali lagi kita lihat darah, gambaran dari darah Yesus dan keselamatan untuk seisi rumah. Dua hal ini. Darah itu berkuasa, saudara. Darah itu melindungi sehingga kita tidak terkena oleh tulah, oleh kebinasaan. Pada saat itu, pada waktu Yosua menghancurkan kota Yeriko, tidak ada satu orang pun yang lolos. Semua dibinasakan, termasuk bahkan binatang semua dibinasakan. Kecuali Rahab dan seisi keluarganya. Saya rasa kita jangan ragu lagi tentang pelindungan darah Yesus. Amin. Tuhan sudah memberikan perlambang-perlambang ini tidak main-main. Di darah Yesus itu berkuasa melindungi kita. Meterai perlindungan, dimeterai dengan darah. Darah Yesus itu menjadi bagian dari hidup kita. Saya itu percayalah, ada perlindungan dari Tuhan. Bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dimeteraikan dengan darahnya sendiri. Satu cerita lagi. Coba kita lihat di dalam kitab Yehezkiel. Di sini ada catatan. Yehezkiel itu adalah seorang nabi yang melayani Tuhan di Babel. Pada waktu bangsa Israel ditawan ke Babel, ada anak-anak Tuhan yang dipakai sebagai nabi di Babel. Ya, kita tahu ada Daniel, lalu ada Yehezkiel. Dalam sebuah penglihatan, Tuhan beri penglihatan kepada Daniel. Apa yang akan terjadi di kota Yerusalem. Pada waktu itu kota Yerusalem masih utuh. Tapi tidak berapa lama kemudian kota Yerusalem dimusnahkan oleh Nebukadnezar. Dan Yehezkiel sudah mendapat penglihatan, diberi penglihatan. Ini yang akan terjadi. Coba saya bacakan saja. Yehezkiel pasal 9 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah buka Alkitab maka judul perikop ini adalah orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi ada orang-orang itu yang susah, berkeluh kesah, melihat perbuatan-perbuatan keji, melihat dosa. Seperti dikatakan Lot di Sodom dan Gomora, dia enggak enak hidupnya di tengah-tengah orang-orang Sodom dan Gomora ini, saudara. Dan itu ditandai dengan huruf T dikatakan. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Waduh, kalau Tuhan sudah marah, dia enggak peduli, semua dibinasakan. Tetapi ada perkecualian. Semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi Tuhan dalam sebuah penglihatan memberitahu kepada Yehezkiel, dia akan menghukum orang-orang yang ada di Yerusalem karena kefasikan mereka. Tetapi sebelum Tuhan menghukum, dia suruh malaikatnya untuk memberi tanda kepada orang-orang benar itu dengan huruf T di dahi. Apa artinya itu? Sebenarnya yang dimaksud dari huruf T ini adalah huruf Tau dalam bahasa Ibrani. Tentu ini bukan bahasa Indonesia ya, tapi huruf Tau bahasa Ibrani. Huruf Tau itu adalah huruf terakhir dari abjad Ibrani. Ini model apa saudara? Model apa? Salib. Ada orang-orang yang ditandai dengan huruf salib oleh Tuhan. Beri tanda pada dahinya. Dan waktu Tuhan menghukum orang-orang ini terluput dari penghukuman. Ada huruf Tuhan beri tanda. Cross, salib. Sebab itu saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, aku tidak malu mengakui salib Kristus. Salib bagi dunia itu kebodohan, tapi bagiku salib itu menyelamatkan. Tentu ini bukan sekedar cuma gambar salib, cuma tanda salib, cuma kalung salib, bukan.
Tapi benar-benar salib Kristus itu tertanam di dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Salib Kristus yang menyelamatkan. Salib Kristus di mana anak Allah mati buat kita. Menderita dan mati, hancur tubuhnya. Darahnya mengalir sampai habis. Salib itulah yang menyelamatkan. Dan perjamuan suci identik dengan salib. Di mana kita mengingat kematian Kristus. Dikatakan, kalau kamu lakukan itu untuk mengingat kematianku. Sampai aku datang yang kedua kali. Kita harus selalu ingat akan korban Yesus di atas kayu salib. Kita bisa menikmati kasih Tuhan. Kita menikmati karunia-karunia rohani. Bahkan kita diberkati juga secara jasmani. Itu karena karya salib. Bukan karena yang lain. Karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Inilah meterai kita. Ya, sebab itu perjamuan kudus peranannya penting sekali. Dan yang terakhir saudara saya bawa kepada zaman saudara dan saya, yaitu zaman kita. Saya bacakan saja dulu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Pada akhir zaman itu akan ada 2 meterai. Yang satu adalah meterai Allah yang kita baca ini. Dan yang kedua adalah meterai antikris. Saya perhatikan. Kita sedang hidup di zaman yang akhir. So itu kita sedikit banyak harus mengerti. Jangan sampai kita tidak mengerti. Saudara. Kita harus mengerti hal itu. Karena kalau Tuhan kehendaki, maka Anda dan saya yang akan mengalami zaman ini. Jadi di akhir zaman ada 2 meterai. Allah memeteraikan anak-anaknya, hamba-hambanya. Tapi antikris juga memeteraikan pengikut-pengikutnya. Kristus memberi meterai, antikristus juga memberi meterai. Nah sekarang kita mau lihat dulu apa meterai itu. Pertama kita lihat dulu meterai antikristus. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. Jadi antikris akan memeteraikan. Semua tidak terkecuali. Karena dikatakan di dalam ayat ini, kalau tidak ada meterai ini, orang itu tidak bisa berdagang. Dan kita melihat perkembangan zaman, saudara, hal ini sudah bukan hal yang terlalu jauh. Dengan perkembangan zaman, dengan adanya chip dan sebagainya, nanti semua orang itu punya nomor. Dan begitu di-scan langsung tahu sudah. Oh, orang ini siapa, layarnya di mana, catatan-catatan saudara, semua masuk situ, termasuk uangmu ada berapa. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Luar biasa ya, firman Tuhan ini sudah menubuatkan jauh ke depan. Jadi dikatakan tadi, orang yang tidak mendapat tanda ini, dia nggak bisa membeli, nggak bisa menjual. Lalu bagaimana untuk hidup, saya nggak tahu. Firman Tuhan itu sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman, banyak orang akan murtad. Makanya kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita hidup ini enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, pandangan kita enggak benar-benar terarah kepada kekekalan, kita cuma lihat yang ada di depan dunia, pasti kita akan terbawa arus. Karena dengan tekanan kayak gini bagaimana saudara? Saudara tidak punya tanda, saudara enggak bisa berusaha berdagang, membeli, menjual. Terus mau gimana?
Nah, ini menjadi bahan pemikiran kita. Tapi Tuhan juga sudah berjanji sebelum masa itu gereja yang masuk dalam kesempurnaan akan disingkirkan. Nah ini nanti ke sana. Ada pelindungan. Tapi juga Tuhan ngomong bahwa ada anak-anak Tuhan yang akan masuk ke masa ini. Tetapi saudara-saudara, ingat satu hal. Jangan sampai menerima meterai itu. Kalau toh kita harus bayar itu dengan nyawa kita, sekali-kali jangan terima meterai antikris itu. Mengapa? Coba kita baca ayat ini. Wahyu 14 ayat 9-11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, apapun yang terjadi, makanya saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Karena menerima tanda itu sama dengan kita menyangkal Yesus. Dan tidak akan ada pengampunan lagi. Sekali orang menerima tanda itu, maka dia berarti akan masuk kepada siksaan yang kekal di neraka. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Tapi saya beritakan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini kebenaran. Dan saya harus sampaikan. Kalau misalnya kita harus lewati masa itu, ingat, lebih baik kita mati daripada kita terima tanda itu. Lebih baik kita korbankan nyawa. Dikatakan orang yang tidak menerima tanda itu akan dipenggal. Tapi nanti orang-orang yang dipenggal ini dikatakan dia berdiri di depan tahta Allah. Dia menyanyi, dia bersorak-sorai. Makanya sebagai orang percaya, hati kita ini harus terarah kepada kekekalan. Tentu kita masih hidup di dunia, tetapi jangan sampai kita terpaku kepada hal dunia ini. Terikat, kita harus bisa lepas dari semuanya. Semakin kita bisa melepaskan diri, semakin enak. Sudah inilah meterai akhir zaman ini. Ya tentu kalau orang sudah percaya Tuhan, sudah tidak usah ngomong. Tidak ada yang mereka pikirkan, oh ya sudah daripada kita mati kelaparan gitu ya. Ya dimeterai ya dimeterai. Tapi kita orang yang percaya, jangan sekali-kali kita terima meterai ini. Kita harus pertahankan iman kita. Tetapi ada meterai yang kedua, yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Meterai apa itu? Meterai Allah. Tuhan bilang kepada keempat malaikat itu, jangan bertindak apa-apa dulu. Aku akan meteraikan dulu hamba-hambaku. Nanti kalau sudah genap jumlahnya, silahkan. Meterai itu adalah meterai Roh Kudus. Mari kita baca 2 ayat ini. 2 Korintus 1, 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Mau dimeteraikan saudara? Kalau sudah mau dimeteraikan, minta meterai. Berdoa, Tuhan meteraikan aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku, urapi aku dengan Roh Kudus. Karena inilah meterai Tuhan. Dan Tuhan berjanji kita akan disembunyikan sampai waktu pemusnahan itu lewat. Ya, disembunyikan di satu tempat yang aman. Tidak tahu di mana, kita tidak tahu. Apakah itu padang belantara, karena di dalam Wahyu 12 dikatakan disingkirkan ke padang belantara atau padang belantara secara hurufiah, atau itu hanya gambaran suatu tempat, saya tidak bisa ngomong. Tapi janji itu ya dan amin dan pasti. Ada perlindungan bagi orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan ngomong, kamu diselamatkan tidak untuk menerima murka. 3,5 tahun adalah waktu di mana murka Allah akan dicurahkan di atas bumi ini. Sebab itu hari-hari ini saudara, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, takutkan saudara.
Kalau saudara yakin dengan perlindungan Tuhan, saudara tidak akan takut. Amin. Karena Tuhan itu melindungi kita. Sebab itu saudara harus pegang janji Tuhan. Lewati hidup dengan penuh sukacita. Terus memandang kepada Tuhan. Kejar Tuhan. Kita harus makin hari makin terikat kepada Tuhan. Makin melekat kepada Tuhan. Tidak boleh kita jauh-jauh dari Tuhan. Ayo kita mendekat, makin melekat, makin terikat. Semakin kita terikat, semakin kita akan terlindung dari mara bahaya. Sebab itu pada bagian yang akhir ini kita juga akan melihat apa yang akan diterima oleh orang-orang yang sudah dimeteraikan. Kita buka Mazmur 91. Ada meterai perlindungan yang membuat kita dipagari oleh Tuhan. Ya, 3 ayat terakhir, semua baca bersama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya.